mengucap syukur kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan, mendengar, menikmati firman Tuhan. Percayalah bahwa ini bukan suatu kebetulan, tapi memang Tuhan punya rencana untuk kita bisa mendengarkan firman-Nya, lalu kita mengimani, dan Tuhan itu siap untuk menolong kita dalam segala hal. Hanya terkadang kita yang merasa ketika masalah itu datang, lalu kita cepat putus asa dan merasa di mana itu Tuhan? Apa yang harus lakukan? Apakah itu Tuhan lupa dengan janjinya? Atau mungkin karena kita merasa kita ini orang berdosa, lalu Tuhan meninggalkan kita. Padahal kita sudah tahu bukan bahwa Kristus dia rela mati untuk menebus dosa kita. Dia membuka jalan, bukan cuma penyertaan di dalam dunia, tapi dia berjanji akan memberikan jalan sampai di surga melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini kita akan membahas ketika dalam kesulitan dan ketika kita merasa Allah seperti meninggalkan kita. Artinya apapun bisa terjadi. Kalau keadaan semuanya keadaan baik, keadaan enak, lalu kita bisa mengucap syukur. Dari tempat ini saya mau katakan itu hal biasa. Semuanya lancar, anak-anak baik, bisnis baik, semua sehat, lalu kita datang mengucap syukur, itu memang sudah seharusnya. Namun pertanyaannya, di mana kita ketika segala sesuatu seperti yang tidak kita harapkan? Seringkali kita bertanya, di mana Tuhan? Atau bahkan sebagian di antara kita bukan tidak mungkin mulai berpikir untuk mencari jalan lain, mulai berpikir untuk mencari Allah-Allah lain yang memberikan janji-janji yang instan, yang cepat merupakan jawaban. Tapi hari ini melalui firman Tuhan, biar kiranya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, membuat kita lebih mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan punya cara dan Dia yang menolong kita tidak pernah terlambat. Oke, hal pertama mari kita baca dalam Mazmur pasal 46 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Diam dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita tentang Allah kita sudah tahu. Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang dahsyat, kita tahu Allah. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan dan ketika kita menunggu, bahkan kita sudah merasa seakan-akan Allah meninggalkan kita. Dan di manakah kita saat itu? Pemazmur katakan, diam dan ketahuilah. Diam dan ketahuilah. Kenapa begitu? Sebab dalam kesulitan justru nggak pernah diam. Bicara ke sini, bicara ke sana, cari jalan ini, cari jalan itu, ujung-ujungnya semua mentok. Kalau udah babak belur, akhirnya pasrah. Pada akhirnya Allah bilang, diam dan ketahuilah bahwa Aku adalah Allah. Diam di sini bukan pasrah, diam di sini bukan cuma duduk-duduk santai-santai. Diam di sini adalah duduk di bawah kaki Tuhan dalam doa. Duduk di bawah kaki Tuhan seperti Maria, bukan seperti Marta yang selalu sibuk lalu mengeluh, tapi diam dengan percaya, diam menunggu, diam sambil berdoa, memberi kesempatan kepada Allah untuk bekerja. Artinya Allah bekerja melalui kita. Kita diam artinya, yes Tuhan, Aku siap walaupun saat ini belum kulihat itu. Bapak Ibu Saudara masih ingat waktu Abraham dan anaknya Ishak, waktu Allah bilang, Abraham naik ke Gunung Moria, korbankan anakmu yang kukasihi. Di tengah jalan si anak itu bertanya sama bapaknya, Bapak, kayu sudah ada, api sudah ada, di mana domba sembelihannya? Apa rasanya bagi seorang bapak tentang anak yang paling dikasihinya? Tapi bapaknya itu bilang, nanti di sana Tuhan akan menyediakannya.
artinya memberikan kesempatan Allah bekerja dan dia melakukannya. Itulah artinya diam, yang lalu dikatakan, akulah Tuhan, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Oke, jadi hal pertama, kalau kita mengalami di mana seakan-akan Allah itu jauh dari kita, hal pertama adalah kita berdiam. Kita berhenti dari mengeluh, kita berhenti dari khawatir, tetapi kita diam dalam doa. Kita memberikan kesempatan kepada Allah bekerja melalui kita. Hal kedua, apa yang kita lakukan ketika kita dalam kesulitan dan kita merasa bahwa Allah meninggalkan kita? Hal kedua, mari kita lihat Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika masalah datang kepada kita, bahkan ketika kita merasa seakan-akan Allah meninggalkan kita, kalau pertama tadi firman Tuhan berkata, diam, berhenti mengeluh, lalu duduk di bawah kaki Tuhan, memberikan kesempatan Allah berbicara. Hal yang kedua adalah melihat, sebab firman Tuhan, aku pandangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana pertolonganku, yaitu dari Tuhan. Jadi kita melihat itu berbeda dengan kata diam tadi. Melihat artinya kita siap untuk melihat apa yang sudah Tuhan lakukan sepanjang hidup kita yang lalu. Sebab kalau kita bisa berdiri hari ini, itu karena ada hari yang lalu. Kalau hari ini kita kerjakan sesuatu, itu untuk hari berikutnya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu punya rencana. Dan lebih daripada itu, kita akan lihat bahwa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Walaupun sebenarnya saat ini konteksnya adalah ketika masalah itu datang dan ketika kita merasa bahkan Allah seakan-akan meninggalkan kita. Padahal hal yang kedua dikatakan, kita akan lihat bagaimana Allah bekerja. Artinya ada waktunya Allah. Artinya Allah tidak pernah terlambat. Artinya memang Allah berikan kesempatan supaya kita bertumbuh, kita menjadi lebih dewasa. Sebab dalam Keluaran pasal yang ke-14 pernah terjadi kepada Musa. Suatu ketika Musa dihadapkan suatu masalah yang begitu sukar. Di belakang dia dikejar oleh Firaun dan seluruh tentaranya. Dia juga bawa umat yang banyak. Di depan itu laut. Tetapi kita baca ya, Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudara-saudara. Ayat yang ke-14 dikatakan begini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Yang pertama tadi kita diam, ya. Diam itu bukan berpangku tangan. Diam itu kita ada di bawah kaki Tuhan. Diam itu kita siap bekerja. Diam itu berarti kita memberikan kesempatan Allah bekerja. Dan ternyata berikutnya Tuhan bilang, lihatlah. Ketika pemazmur bilang, dari mana pertolonganku? Aku pandang kepada gunung-gunung. Artinya kita ingat bahwa Tuhan itu maha kuasa. Gunung-gunung, bintang semua adalah ciptaannya. Kalau dipanggil namanya satu persatu mereka hadir. Lalu dibilang, lihatlah. Ketika Musa ada dalam permasalahan dan dikatakan, tenang, jangan takut, lihatlah Tuhan bekerja. Dan kita lihat Tuhan dengan kuasanya bekerja untuk Musa dan umat Israel, dan laut itu dibelah dan umat berjalan. Tentang bagaimana caranya Allah bekerja, jangan tanya sama saya,
Karena Allah itu nggak pernah kehabisan cara untuk menolong hidupmu. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk membuka jalan. Kalau pintu sini ditutup, masih banyak pintu-pintu berkat yang disiapkan oleh Allah. Kalau semua pintu ditutup, masih ada jendela-jendela yang bisa dibuka. Artinya Allah itu betul-betul maha kuasa. Namun satu hal harus kita ingat, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau pertanyaan pertama tadi, ketika masalah itu datang, ketika bahkan kita sudah merasa seakan Allah meninggalkan kita, ternyata tidak demikian. Karena yang pertama adalah kita diam, kita berhenti. Yang kedua, kita apa? Kita lihat pertolongan Allah. Dan yang terakhir adalah kita buka dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Kalau memanggil seperti yang sudah-sudah, artinya Tuhan itu memanggil bukan baru pertama kali. Artinya Tuhan itu baru memanggil itu bukan iseng-iseng, tetapi niat. Dia panggil lagi, berbicara lagi, dan itulah Tuhan. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sangat jelas banget ayat ini bahwa Allah datang berkali-kali. Terkadang ketika kita menghadapi permasalahan, bahkan sampai kita merasa Allah itu seakan-akan meninggalkan kita. Dalam keadaan seperti itu, kita menjadi tidak peka lagi tentang suara Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa berbicara? Itu banyak hal, bisa melalui firman, bisa melalui kejadian-kejadian, bisa melewati semesta alam. Itu Allah bisa berbicara. Dan hal lain adalah ketika Allah berbicara, Allah juga memberikan pengertian kepada kita. Sama seperti halnya kepada Samuel. Waktu dia panggil Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab. Ini adalah hal penting. Ketika Allah mau berbicara, kita harus respon, kita harus menjawab. Jadi bukan cuma telinga rohani kita yang mesti dicelekan, bukan cuma mata rohani kita yang dicelekan, tapi hati kita juga harus dicelekan. Sehingga masalah yang datang itu bukan sesuatu masalah yang besar, tapi justru batu loncatan untuk kepada mujizat yang besar yang akan Allah kerjakan. Rasul Paulus bilang, ketika aku lemah, justru di situ aku melihat karunia Allah begitu besar. Artinya dalam lemah sekalipun, ternyata Allah tidak berubah untuk mengasihi kita. Apalagi seperti sekarang, ketika kita sedang berapi-api, ketika kita katakan puji Tuhan, semua baik, itu seakan-akan sorga itu bergetar memuji Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi jangan sekali-kali kita merasa karena ada permasalahan, lalu kita merasa di mana Tuhan, kapan kau tolong aku, seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Nah yang terakhir dikatakan, sesungguhnya Tuhan itu memanggil kita. Dia terlalu sayang kepada engkau. Kalau kita masih ada, itu karena dia punya banyak rencana dalam kehidupan kita. Sama seperti Samuel, ya, bahwa dia berkata, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Jadi ada 3 hal hari ini dalam renungan firman Tuhan. Ketika masalah itu datang, ketika kita merasa seakan-akan Tuhan meninggalkan kita, sesungguhnya apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita harus berhenti, kita harus berdiam. Yang kedua adalah kita harus melihat kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus mendengar dan kita menjawab. Inilah aku Tuhan, aku siap, apa yang ingin kau kerjakan kepada aku percaya bahwa itu adalah yang terbaik. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Tuhan menyembuhkan engkau, ketika Tuhan memberkati engkau, ketika Tuhan memulihkan keluargamu, ketika Tuhan memulihkan bisnismu, itu bukan tidak ada tujuan. Tuhan ingin agar semuanya itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Engkau bisa bersaksi, menyampaikan kepada mereka yang sedang terhilang, menyampaikan kepada mereka yang hatinya sedang terbelenggu.
engkau bisa menyampaikan. Kenapa engkau bisa berbicara dan menyampaikan? Karena engkau pernah mengalami itu bersama dengan Tuhan. Itulah rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi sekali lagi, tidak ada kata untuk mengeluh. Yang ada adalah kita mengucap syukur. Kalau dalam hal yang sukar kita bisa mengucap syukur, apalagi dalam hal yang baik. Hari ini biar kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan. Ketahuilah Tuhan dekat bersama dengan engkau dan Tuhan mengasihimu. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hati-hati yang saat ini merasa Tuhan tinggalkan. Biar kiranya Tuhan berbicara, memanggil, dan kita katakan, ini aku Tuhan, aku hambamu, berbicaralah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau hari ini bisa bersama-sama dalam media Magos dan Engkau berbicara kepada kami. Kami percaya setiap hati sudah diberkati, terutama hati yang merasa bahwa Tuhan itu jauh dan meninggalkannya. Sesungguhnya Engkau ada bersama. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau celekan setiap mata rohani kami, Engkau celekan setiap hati rohani kami, dan berikan kami mendengar, berikan kami bisa melihat kemuliaan-Mu, dan biar kiranya kami respon untuk menjawab, dan Engkau bekerja bersama-sama dengan kami. Dengan apa yang Engkau buat, biar kiranya dunia melihat Kristus dalam kehidupan kami. Dunia melihat Kristus yang berkuasa dan melakukannya bagi kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin.